Hai guys, Selamat malam. kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahwa Prilly Haris. Saya Multi Hairani. Saya Muhammad Saki. Kami akan membuat vlog tentang materi pemanasan global. Berikut videonya. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 lebih kurang 0,18 derajat Celcius buka kurung 1,33 lebih kurang 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita sudah makin memanas. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk alih fungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatkan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 Celcius derajat. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. B. Penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubangi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Gini ya, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 nanometer sampai 1000 UM dan frekuensi 30 GHz sampai 40.000 GHz. Tahu tidak, benda panas akibat getaran atomik dan molekuler dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya, sinar inframerah sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius buka kurung 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius buka kurung 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya min 18 derajat Celcius sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat, namun jika kadar berlebihan maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. 2. Efek rumah balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contohnya ya
reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut ini. CXHY tambah O2, CO2 tambah H2O. Nah, tuh ada H2O alias air dihasilkan. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin melimpah. Uap air yang membumbung ke atmosfer. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air disinyalir lebih besar dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya kan, kalau banyak air rasanya lembab? Ya, memang kelembapan meningkat. Namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik yang kedua disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun, lain lagi jika kita mengintipnya dari atas awan melihat memantulkan lagi radiasi inframerah kembali ke angkasa sehingga menurunkan panas dan efek pendinginan. Nah, apakah yang akan dihasilkan penguapan awan itu berupa pemanasan atau pendinginan? Itu tergantung pada beberapa hal seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Umpan balik selanjutnya adalah sinarnya kemampuan es dalam memantulkan cahaya. Ketika terjadi pemanasan global, tentu es di daerah kutub mencair. Ironisnya, makin lama mencairnya, makin cepat. Ketika es mencair, daratan atau air di bawahnya akan jadi terbuka. Jika ketika ditutup eslah yang memantulkan cahaya. Namun ketika daratan atau perairan sudah terbuka, maka baik daratan ternyata hanya mampu memantulkan cahaya lebih sedikit dari es. Kedua bagian itu malah lebih cenderung menyerap panas dari matahari. Akibatnya pemanasan meningkat dan es pun cair lagi. Umpan balik selalu negatif, ada juga positifnya. Umpan balik positif muncul karena lepasnya CO2 dan CH4 atau gas metana dari melunaknya tanah beku atau permafrost. Proses ini adalah mekanisme lainnya yang juga memberikan pengaruh terhadap pemanasan. Selain itu, esnya yang meleleh juga akan melepas CH4 yang ternyata menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon kurang maksimal jika suhunya naik. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat nutrien pada zona mesopelagik, sehingga pertumbuhan di atom terbatas dibanding fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah. 3. Variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan. Siklus bintik merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurun suhu stratosfer. Semenjak tahun 1960, pendinginan stratosfer ini sebenarnya sudah teramati. Peristiwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi jika penyumbangannya adalah aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon juga memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung berapi sepertinya telah memberikan efek pemanasan dari masa praindustri hingga tahun 1950 serta efek pendinginan sejak tahun 1950. Kira
diperkirakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 45-50%. Peningkatan suhu rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000 dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa walaupun ada peningkatan sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari, namun sebagai besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini efek disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Beberapa ilmuwan berpendapat siklus matahari hanya memberikan peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat terang yang dihasilkan selama 30 tahun terakhir. Dengan angka sekecil ini, sepertinya efek ini terlalu kecil untuk menyumbangkan terhadap pemanasan global. Bahkan sebuah penelitian oleh Lockwood dan Froelich menemukan bahwa tidak ada pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985. Sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali, baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang bahwa terdapat berbagai proses yang mendapat terjadinya pemanasan global dapat berdampak pada kehidupan makhluk di bumi. Hal ini juga dipaparkan pada buku Pemanasan Global, Solusi dan Peluang Bisnis. C. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Dahulu, tahun 1980 atau 1990-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya bulan Oktober sampai Maret. Musim hujan akan terjadi, tapi kini seringkali meleset. Di beberapa daerah, kekeringan melanda hebat karena kemarau. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan yang menyempit, tak banyak lagi jumpa es yang mengapung. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan kini tidak mengalaminya lagi. Di pegunungan di daerah subtropis, bagian yang tertutup salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih lama di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk bertambah. Daerah yang akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menjadi uap dan lepas dari lautan. Curah hujan di seluruh dunia telah naik sebesar 1% dan 100 tahun terakhir ini. Badai akan ternyata lebih sering melanda. Selain itu, air akan lebih cepat lepas jadi uap dari tanah. Akibatnya beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan memiliki pola yang berbeda dengan sebelumnya. Topan badai atau hurricane, penguapan air yang mendapat kekuatan dari penguapan air akan menjadi lebih dahsyat. Pola cuaca menjadi sulit prediksi dan lebih ekstrim. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci. Selama abad ke-20, para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Apa terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terpendam, seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6%. Daerahnya
karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing pantai dan bukit pasir akan mengalami peningkatan ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. Banjir akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. 3. Suhu global cenderung meningkat jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan. Maka bayangan itu keliru. Mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan yang lebih lama, tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Jika salju di daerah gurun sampai turun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju yang dihasilkan musim dingin, yang selama ini berfungsi sebagai reservoir alami, akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Belum lagi tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. 4. Gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai makhluk tak nyaman, begitu makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. 5. Dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi yang tak kunjung usai bisa mengagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. D. Cara mengantisipasi pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk turut serta dalam minimalisir dampak pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. 2. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif atau energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. 3. Daur ulang dan efisiensi energi. 4. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global.